Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat wa akhwat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari yang cukup sejuk sekalipun tadi gemerincing hujan. Mudah-mudahan turunnya hujan mendatangkan keberkahan buat kita semua. Amin ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang menjalankan ibadah dari hari pertama sampai saat ini di bulan Ramadan ini diterima menjadi amalan makbulan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kalau seandainya saya mau bertanya ke Bapak Ibu dan pasti jawabannya sama, Bapak Ibu ingin masuk surga sekeluarga? Bapak Hungkul lu nggak jawab, ibu-ibu nanya teh. Pasti saya yakin Bapak Ibu ingin kan masuk surga sekeluarga? Tentu ingin ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Suatu hal yang umum ketika kita ingin berkumpul, bercengkrama dengan keluarga. Bapak yang telah aktivitas bekerja, kemudian penat dengan permasalahan dunia kerja, pulang ke rumah lihat anak, lihat istri, rasanya kepenatan itu ketika senyum anak, sambutan anak itu terasa hilang ketika itu, dan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan orang Indonesia itu hampir bisa dipastikan kalau lebaran dia akan memaksakan diri untuk bisa pulang ke kampung halaman, bertemu dengan orang tua apabila masih ada, atau sanak saudara. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka ketika di dunia pun juga ingin kita hidup bersama dengan keluarga, tentu di akhirat pun juga kita ingin hidup bersama dengan keluarga. Karena dalam catatan sejarah ada di kalangan para nabi yang tidak bisa hidup bersama dengan keluarganya di akhirat nanti. Kita mengenal dengan yang namanya Nabi Nuh alaihi salam. Ibu bapak, kurang soleh apanya Nabi Nuh alaihi salam? Kurang sayang apanya terhadap anak dan istrinya? Qadarullah Nabi Nuh alaihi salam ketika kelak di akhirat nanti tidak bisa bersama dengan anak-anaknya, dengan anak dan istrinya. Demikian juga Nabi Lut alaihissalam, kurang bagaimana solehnya, kurang bagaimana sayangnya terhadap istrinya, tapi istrinya memilih jalan yang lain sehingga di akhirat nanti Nabi Lut tidak akan bersama dengan istrinya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, tentu kita berharap kita di akhirat nanti bisa bersama sekeluarga. Ibu bapak, ada yang tahu nama surga buat kita bercengkrama sekeluarga? Ada bapak ibu ya, ada. Apa nama surga itu? Jannatu Aden. Surga Ad itu adalah surga yang digunakan, yang ditempati berkumpul sanak keluarga ya. Allah
berfirman dalam surat Ar-Ra'd, jannatu ad yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jannatu adn, surga ad adalah yang diperkenankan masuk ke dalam surga itu man salaha, orang-orang yang soleh di kalangan orang tua mereka, kakek nenek mereka, wa azwajihim, maupun pasangan mereka, suami dan istrinya, wa zurriyatihim, dan keturunan-keturunannya, anak dan cucunya. Jadi jannatu ad adalah tempat bercengkrama. Said Sabiq menjelaskan bahwa jannatu ad itu adalah laksana reuni sekeluarga, tempat berkumpul semua anggota keluarga. Karena boleh jadi setiap anggota keluarga dia masuk ke surga dengan tingkatan yang berbeda. Ada yang namanya tuh Jannatul Firdaus, ada Darussalam, ada Jannatul Adn. Banyak sekali tingkatan-tingkatan surga, dan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Ada nama surga yaitu Jannatul Adn, tempat berkumpul semua keluarga. Ibu bapak tahu bagaimana syaratnya supaya kita bisa masuk ke sana? Salah satunya adalah memiliki keimanan yang sama. Bahkan ibu bapak sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub itu mewanti-wanti kepada anaknya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132-133. Nah, Ibu Ibrahim berkata, Inna Allah astofa lakumudina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassabiha Ibrahimu wa banihi wa Yakub. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, sesungguhnya Allah telah memilih agama. Inna astofa lakumudina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian wafat meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi status keislaman kita, status keimanan kita harus tetap melekat. Bahkan Nabi Yakub berkata, ma ta'buduna min ba'di, kepada anak-anaknya, apa yang kelak akan engkau sembah setelah sepeninggalanku. Jadi yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Yakub alaihissalam berharap ketika di dunia berkumpul bersama keluarga, maka di akhirat pun juga berkumpul lagi bersama keluarga. Dalam Al-Quran dijelaskan, walladzina amanu wa yattabihum dzurriyyatuhum bil imani alhaqna lahum. Barang siapa orang yang beriman kemudian anak cucunya itu mengikuti keimanannya, maka kelak akan Allah pertemukan, akan Allah persatukan. Jadi syarat kalau kita ingin bisa masuk ke surga adalah harus memiliki keimanan yang sama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini adalah yang beriman kepada Allah, dijamin dia akan masuk surga. Rasul pernah menjelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu akan masuk surga. Itu adalah Rasul sendiri menjelaskan seperti itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Man ato'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, tapi yang tidak taat kepadaku dialah yang tidak mau. Ibu bapak, manusia itu awal diciptakannya ditempatkan di surga. Ibnu Zauz dalam kitabnya Luqtul Marzan fi Ahkamil Jan menjelaskan
bahwa manusia itu pertama kali diciptakan itu hendak ditempatkannya di surga. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Demikian, wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga. Wa kulu min haitsu suma, silahkan kalian makan sekeinginan kalian. Jadi awal manusia memang ditempatkannya ada di surga, maka kelak pun juga kita harus balik lagi ke surga. Qadarullah, orang tua kita melakukan pelanggaran, sebagai hukumannya diturunkan ke dunia ini. Memang seperti itu barangkali by design Allahnya, sehingga kita itu di dunia ini hanyalah sementara. Bapak Ibu, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil, demikian Rasul menjelaskan. Tinggallah kalian di dunia seolah-olah kalian itu orang asing atau orang yang sedang melewat sementara saja. Dan kita harus bisa balik lagi ke surga. Memang dijamin sekali lagi bahwa kita itu pasti akan masuk surga. Cuma Bapak Ibu, apakah kelak masuk surga itu langsung ataukah mampir dulu? Tak, itu yang jadi pertanyaan kita. Ibu bapak, saya mau nanya yang kedua. Bapak ibu, kalau seandainya saat ini dipanggil oleh Allah, kira-kira kita langsung ke surga atau mampir heula? Ya rempek gitu ya. Kalau saat ini dipanggil oleh Allah, kira-kira kita langsung ke surga atau kudu mampir heula? Nauzubillah, kudu mampir heula. Badedek 100 tahun dibakar, dihancurkan. Ya, bahkan dalam satu hadis, ketika ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, semua sudah menetapi tempatnya. Kemudian Allah berkata kepada malaikat-malik, ya Malik, wahai Malik, ibhas man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Malik, cari yang masih ada keimanan. Jadi mencari seorang mukmin yang sudah kena hukuman. Maka malaikat Malik kemudian belusukan dan menemukanlah sekelompok orang yang masih ada rasa iman kepada Allah. Kemudian ditarik oleh malaikat Malik, dilempar ke Nahrul Hayat. Kemudian dia dicuci, dibersihkan sampai tumbuh laksana kecambah. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum orang-orang ini dimasukkan ke surga, Allah berikan cap di dahinya ini, distempelan, ditatoan, naon jahannamiyun, mantan penduduk neraka jahanam. Bangga gitu ayat tato di dina tulisan jahannamiyun. Wah cenah ieu tato na hade naon jahannamiyun, astagfirullah ya. Jadi itu bukti kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang yang melakukan pelanggaran ketika di dunia dan dia masih iman, belum bisa langsung, dia harus dicuci dulu. Mau berapa lama dicucinya? Dan sebelum dia dimasukkan ke dalam surga, dicirian heula. Ada yang di dahinya riwayatnya itu, ada yang di pundaknya. Jahannamiyun, mantan neraka jahanam. Ya, sehingga orang lain sudah duluan nikmat, dia terojol, ih nah si bapak kemana heula pak, mau ditaros atas apal Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Allah berikan bulan Ramadan kepada kita supaya kita bisa maksimalkan ibadah, supaya kesempatan yang 1 bulan ini oleh Allah berikan seluas-luasnya kepada kaum mukminin. Setiap amal soleh itu bisa dilipat gandakan sampai 10 kali 700, bakalan saumah lebih dari itu. As-saumu li wa anna azibihi, saum itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya unlimited. Ibu bapak sekalian, makanya kesempatan Ramadan ini dari hari pertama sampai hari akhir kita harus terus tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Tong duikeun ka aya siga kieu panitia Ramadan teh. Urang nyiapkeun
minggu pertama derajat biasana pinuh nate, minggu kedua katilu macarencang deui gitu dialikas gitu moal insya Allah entongnya ya. Dari awal sampai akhir Bapak Ibu taraweh kudu full. Kalau ingin masuk surga bersama, maka suami dan istri harus dua-duanya saling ajak, anak juga ajak gitu ya. Ketika suaminya harese, bapak atuh enggal ke masjid kan hoyong sasarangan canda mun alim paksa ya, ibu juga sama. Kalau sama-sama amal solehnya, mudah-mudahan bisa langsung ke surga dan berkumpul lagi di Jannatul Adn. Ibu bapak, mari kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Semoga menjadi wasilah jalan kita meraih surga Allah bersama keluarga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.